Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Lutfi Aurora. Saya mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di video kali ini, saya akan memenuhi tugas praktikum online metabolisme, yaitu tentang langkah-langkah cara kerjanya. Yang pertama, langkah-langkah metode aseptis dan sterilisasi. Yang kedua, yaitu langkah-langkah teknik isolasi dan kultivasi. Yang ketiga, langkah-langkah enumerasi koloni mikroba. Yang keempat, pengamatan morfologi mikroba. Dan yang kelima, daya antimikroba. Baiklah, mari kita langsung ke langkah yang pertama, yaitu langkah metode aseptis dan sterilisasi. Di sini ada wadah tempat penyimpanan, ada 9 buah kotak salad, ada OC, ada pipet dan gelas ukur, ada gelas dan sendok, dan juga ada sunlight beserta tisu. Masuk ke tahap kedua, mencuci alat menggunakan sunlight dan air bersih. Cuci semua alat praktikum menggunakan air mengalir dan sabun sunlight. Fungsinya supaya kotoran yang menempel itu hilang dan alat-alat menjadi bersih. Selanjutnya tahap ketiga, yaitu membilas alat memakai air panas. Setelah tadi kita mencuci alat memakai sunlight dan air mengalir, saatnya kita membilas alat menggunakan air panas agar mikroba yang menempel yang masih hidup itu mati. Tahap selanjutnya yaitu tahap keempat, mengelap alat memakai tisu bersih dan steril. Setelah tadi kita mencuci alat menggunakan air bersih, sabun beserta air panas, saatnya kita mengeringkan alat menggunakan tisu bersih. Fungsinya masih sama, agar alat-alat praktikum terhindar dari kontaminasi dari kotoran. Tahap kelima yaitu penyimpanan alat. Simpan alat di tempat yang tertutup, agar terhindar dari kontaminasi dan tetap steril saat akan digunakan nanti. Sumber mikroba yang pertama yaitu air sumur. Siapkan 3 gelas dan masing-masing gelas diisi dengan air biasa sebanyak 9 ml. Pada gelas yang pertama, campurkan air sumur sebanyak 1 ml. Lalu diguncang-guncangkan. Lalu, ambil 1 ml dari gelas yang pertama dan masukkan ke gelas yang kedua. Yang kedua, sumber mikroba dari air comberan. Lakukanlah langkah-langkah yang sama seperti pada percobaan pada air sumur tadi. Yang terakhir, sumber mikroba dari air WC. Dan lakukan langkah-langkah yang sama pada percobaan air WC tersebut. Selanjutnya, masukkan masing-masing sampel yang ketiga ke dalam wadah cawan petri atau wadah kotak salad. Jadi, masing-masing sampel air tadi dimasukkan ke dalam 3 cawan petri. Jadi, total cawan petrinya ada 9 yang berisikan sumber mikroba dari masing-masing air. Selanjutnya bab 3 yaitu teknik isolasi dan kultivasi.
Panaskan kaldu ayam dan beri air sebanyak 1 liter. Kemudian masukkan agar sebanyak 50 gram, masukkan gula dan pernipan. Selanjutnya siapkan sumber mikroba dari ketiga air tadi. Masukkan 9 ml agar ke dalam cawan Petri. Lakukan tahap yang sama untuk mengisi semua cawan Petri. Lalu, putar cawan Petri mengikuti angka 8 hingga media dan suspensi menjadi homogen. Simpan semua bahan dan tunggu selama 3 hari. Amati pertumbuhan mikroba tersebut. Bab 4. Pengamatan morfologi mikroba. Di sini adalah pengamatan hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga dari berbagai. Dan yang terakhir bab kelima, uji daya antimikroba. Siapkan 3 wadah gelas dan larutan NaCl, serta siapkan sendok. Isi masing-masing gelas dengan larutan NaCl sebanyak 20 ml pada masing-masing ketiga gelas tersebut. Lalu siapkan biakan murni bakteri dari ketiga sampel tadi. Gunakan OC untuk mengambil biakan murni dari ketiga sampel. Jangan lupa panaskan OC terlebih dahulu untuk menghindari terkontaminasi. Ambil sampel dan masukkan ke dalam salah satu gelas yang berisi larutan NaCl. Lalu siapkan 6 wadah cawan Petri. Masukkan larutan NaCl yang telah dicampur dengan sumber mikroba tadi ke dalam masing-masing wadah cawan Petri sebanyak 1 ml. Dan lakukan yang sama pada sumber biakan mikroba untuk dimasukkan ke dalam wadah cawan Petri berikutnya. Lalu, masukkan agar sebanyak 20 ml ke masing-masing cawan Petri yang sudah terisi sumber biakan murni bakteri tadi. Suspensikan dengan membentuk angka 8 dan simpan media hingga agar mengeras. Tahap terakhir, masukkan air ekstrak kunyit dan daun sirih betadine. Masukkan ekstrak sirih ke dalam agar yang sudah diberi lubang dengan menggunakan pipet sebanyak 1 ml. Lakukan hal yang sama terhadap betadine dan ekstrak kunyit. Setelah itu, tunggu media hingga 24 jam dan lihat perubahan yang terjadi.